Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membagikan pengetahuan tentang riwayat Islamnya Aki Lodaya. Beliau salah satu dari 9 raja jin penguasa tanah Jawa yang menjadi Islam di tangan Syekh Bahadur. Nama asli Pangeran Lodaya adalah Sanghyang Lalagra Kusuma Dilaga. Awalnya dia itu penguasa alam gaib Pasundan, yang tinggal di Keraton Hyang Patuha atau Gunung Patuha, di mana pada waktu itu selain Gunung Galunggung, Gunung Patuha merupakan suatu tempat yang disucikan, tempat kumpulnya para sanghyang, dan para resinya agama Jati Sunda, atau Sunda Wiwitan. Alkisah pada abad ke-8-9, para pendakwah yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara tidak hanya dari golongan manusia, tapi juga pendakwah golongan bangsa jin, atau lelembut dari Kerajaan Laut Merah, yang dipimpin oleh Syekh Hashim Bahadur, atas perintah dari Raja Kerajaan Laut Merah ketika itu, yaitu Syekh Yusuf. Perjalanan rombongan Hashim Bahadur dari Laut Merah, sampailah di ujung utara barat Pulau Sumatera, Aceh. Namun berbarengan dengan itu Sanghyang Baruna, penguasa Kerajaan Laut Selatan memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Maheswari, Nyi Roro Kidul, untuk menghadang lajunya rombongan dari Laut Merah. Maka terjadilah peperangan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Laut Merah di sekitar daerah Bengkulu sekarang. Peperangan berlangsung lama, pasukan Laut Selatan terdesak mundur, terus mundur lewat Selat Sunda. Sementara pasukan Laut Merah terus maju hingga sampai Cilacap. Pasukan Laut Merah memang sejak dari awal tidak berniat untuk menguasai Kerajaan Laut Selatan, maka mereka mundur lagi hingga ke Ujung Kulon, menancapkan bendera di sana dan menjadikan Ujung Kulon sebagai basis komando dakwahnya. Rupanya hal ini tidak dikehendaki oleh para sanghyang, maka atas kesepakatan 9 sanghyang, diperintahkan Sanghyang Lalagra Kusuma Dilaga, Pangeran Lodaya, dan pasukan maungnya, untuk menyerang Ujung Kulon. Namun usahanya nihil Pangeran Lodaya dan pasukannya babak belur, dan kembali ke Gunung Patuha. Sebulan kemudian, Hashim Bahadur dan pasukan Laut Merah menyerang balasan ke Gunung Patuha. Namun atas permintaan Pangeran Lodaya, peperangan kali ini supaya tidak banyak memakan korban, diadakan perang tanding 1 lawan 1, antara dirinya lawan Hashim Bahadur, tidak boleh ada yang membantu. Hal ini disetujui oleh 8 sanghyang lainnya, yaitu Sanghyang Astadewa, Sanghyang Baruna, Sanghyang Brajadharma, Sanghyang Antari Kusuma, Sanghyang Ananjaya, Sanghyang Antasena, Sanghyang Suryadwipa, dan Sanghyang Agni Bagaswara. Mereka hadir menyaksikan perang tanding antara Pangeran Lodaya vs Hashim Bahadur. Perang tanding berlangsung lama, namun semua ajian kesaktian dan senjata saktinya Pangeran Lodaya, tak ada yang bisa menumbangkan Hashim Bahadur. Kemudian Hashim Bahadur mengambil batang pohon yang dibawanya dari Ujung Kulon, lalu diacungkan ke arah Pangeran Lodaya sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian atas kehendak Allah SWT, Pangeran Lodaya berteriak-teriak kesakitan, dan kemudian jatuh ambruk ke tanah, lemas lir ibarat kapuk kaibunan. Semua yang hadir menyaksikan tak ada yang bisa membantunya. Para sanghyang pada pergi meninggalkan Patuha, Hashim Bahadur dan rombongannya pun kembali ke Ujung Kulon. Raga atau jasad Pangeran Lodaya yang tepar digotong ke Keraton Patuha oleh Rahyang Jayawisesa dan pasukannya. Untuk merawat dan penyembuhan Pangeran Lodaya, didatangkan 7 betari dari Galunggung, konon lamanya 2 tahunan. Setelah sembuh perilaku Pangeran Lodaya berubah 180 derajat, yang biasanya garang dan bengis berubah jadi kalem dan lembut. Dan secara diam-diam dia sering pergi ke Ujung Kulon menemui Hashim Bahadur, dan akhirnya jadi mualaf membaca syahadat dibimbing oleh Hashim Bahadur. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.